selamat pagi. Pagi Cici, Happy New Year. Iya, Happy New Year Nita. Wah, senang sekali hari ini kita akan bersama-sama ke sekolah minggu. Iya Ci, udah lama banget ya. Ya ampun, kangen banget kita datang sekolah minggu. Halo pagi semua. Halo, Happy New Year kok. Apa kabar? Baik kok. semua. baru ya. Selamat tahun baru. Selamat Iya tahun lupa. baru. Iya, Happy New Year semua. New Year. Seneng ya kita udah bisa berkumpul begini lagi ya. Iya ya. Senang banget. Cici Koko, kita tuh berkumpul karena kasih karunia Tuhan loh. Iya. Betul. Betul. Pertemuan ini juga karena kasihnya Tuhan. Betul. Iya. Terus Iya. kalian ingat gak lagu ini? Bertemu dalam kasihnya. Ingat gak? Ingat. Oh iya. Gimana iya, kalau iya. kita nyanyiin sama-sama? Iya, Yuk, yuk, kita nyanyiin yuk. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Teman-teman, kita memasuki tahun 2022 ini, udah kita awali dengan doa belum? Oh iya, lupa, Belum nih. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Yuk. Semuanya lipatkan tangan, tutup mata ya. Yuk. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar. Kami boleh memasuki tahun 2022 ini dengan kesehatan tubuh yang baik. Kami ucap syukur atas pimpinan Tuhan, meskipun dalam masa pandemi kami bisa melewati tahun 2021 dengan pimpinan dan penyertaan-Mu dan kasih Tuhan yang begitu besar pada kami. Tuhan Yesus, kami serahkan selanjutnya acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita ke sekolah minggu yuk. Aduh, tahun baru. Udah 2022, tapi rasanya hidup sama aja. 2021 saya sendirian. 2022 juga sendirian, gak punya temen. Kenapa ya saya bisa gak dapet temen ya, gak ada yang mau main sama saya. Aduh, kenapa ya? Pusing itu deh. tetangganya saya deh kayaknya. Iya benar, mirip banget. Tapi Iya. dari dulu memang dia kayaknya sendirian gak punya Ngapain teman. ya? Oh, jangan-jangan mungkin dia belajar melulu, jadi nggak pernah keluar rumah tuh. Iya Tahun kali. baru sama Nah, aja. kamu yang kenal, coba deh deketin dia, ajak ke sekolah minggu juga sama-sama kita. Yuk. Oke, bentar ya. Bosen. Pastiin dulu bener gak nih? Ngapain ya? Mei? Eh, Bener Mei, ngapain di sini? enggak ngapa-ngapain, enggak apa-apa. Mei, kenalin deh, ini teman-teman saya. Halo, Kenalin, halo, kenalin. halo, halo. Halo, namanya Mei ya? Iya, Saya Cencu. Halo, Saya Ki. Johan. halo kok. Ya, Mei, daripada kamu di sini, ikut kita yuk. Kemana? yuk kita ke sekolah minggu. Enggak. Saya takut. Biasa di sekolah nggak ada yang mau ajak saya main. Kalau di gereja pasti nggak ada yang mau juga. Nggak usah. Loh, ini buktinya kita mau loh main sama kamu. Yuk, Iya betul Mei, yuk. yuk. Nanti di sekolah minggu lebih banyak lagi teman-temannya. Oh gitu. Iya, yuk. Ayo, Cepatlah. ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku. Pergi ke sekolah minggu. Ayo. Ayo, cepatlah.
Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. burung-burung. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, kita ke sekolah minggu. Iya, 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 yuk. Yuk, Mei. Di sekolah minggu kita bisa melakukan banyak hal loh, Mei. Oh. Ya, kita bisa baca firman Tuhan. Oh, Kita juga bisa berdoa. berdoa. Dan kita melakukan semua apa yang diajarkan di firman Tuhan. Betul sekali, seperti tema kita tahun ini, Clan of Christ. Apa teman-teman tema kita tahun ini? Clan of Christ. Christ. Yang artinya kesatuan dalam komunitas anak-anak Kristus. Nah, yuk kita nyanyikan lagu tema kita, Ayo. Clan of Christ. Dalam bahasa Indonesia, kita anak-anak Allah. Mari kawan-kawan, kita ke sekolah minggu, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Belajar firman-Nya, taati perintah-Nya, memuji Tuhan dengan sukacita, saling berbagi, menolong dan mengasihi, kami anak-anak Allah. Dear all brothers, sisters, let us go to Sunday school, growing together as one family in Christ. Let's learn the word of God and let's obey His commands. Let's praise the Lord with joyous and grateful heart, sharing, caring, and loving one another just like God, as we are one Clan of Christ. Wah, senang sekali ya. Ternyata di gereja tuh seru loh. Bisa belajar saling mengasihi, berbagi, dan saling peduli ya. Iya. Betul. Dan itu juga merupakan moto sekolah minggu kita. Moto. Ya, moto itu adalah apa yang harus kita jalankan Betul bersama-sama. Motonya adalah apa, teman-teman? Kita saling mengasihi, saling saling menolong, dan dan saling berbagi. Gimana kalau kita ulang motonya sekali lagi Oh iya, biar betul. hafal? Boleh, Boleh, dengan yuk. semangat ya. Ya. Yuk teman-teman, kita ulangi moto kita ya, sama-sama. 1, 2, 3. Saling mengasihi, saling menolong, dan saling berbagi. Mantap. Keren ya Keren kan? moto kita tahun ini. Iya. Itu bukan hanya moto saja loh, tapi kita harus melakukannya. Betul. Betul sekali teman-teman. Jadi kita semua sudah dipersatukan oleh penebusan Kristus di kayu salib dan karena kasih Tuhan yang besar. Oleh sebab itu kita ini tidak lagi berelasi sebagai orang asing, tapi sebagai keluarga Allah. Itu ada di dalam kitab Efesus 2 ayat 19 loh. Yuk, mari kita sama-sama berjanji kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Yuk. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia,
rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Yuk sekarang kita sama-sama berdiri, kita mau mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Setelah ini kita juga mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan ya Lause. Betul. Oh, Iya, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Caranya ada dua nih, Lause. Pertama, karena kita masih belum bisa ke gereja, kita bisa masukkan ke dalam amplop. Nanti begitu datang ke gereja, kita bisa bawa amplopnya ya. Yang kedua, adik-adik di rumah bisa scan barcode nih, yang ada di layar monitor adik-adik. Nanti jangan lupa ditambahkan angka 1 di belakangnya ya. Misalnya berapa? 50.000. Berarti adik-adik harus masukin angka 5, 0, 0, 0, 1. Ya. Jangan lupa ya, ada angka 1 di belakangnya. Kita mau angkat pujian juga nih Lausa sambil persembahan. Oke. Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, yuk kita bawa persembahan kita mau berdoa persembahan. Nanti ditutup dengan doa Bapa kami bersama-sama ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan berikan berkat begitu banyak buat kami. Biarlah ajarkan kami kembalikan semua berkat Tuhan dengan belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, berkati pekerjaan dan kesehatannya, berkati pelajaran kami, supaya kami bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas semua kasih Tuhan kepada kami. Dan ajarkan kami berdoa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. teman-teman, terima kasih ya sudah bawa saya ke gereja. Tahun baru ini benar-benar beda. Saya punya teman, tapi bukan punya teman doang. Saya bisa kenal Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi saya ternyata. Nah, sekarang waktunya mau dengar firman ya? Iya, Betul. betul. Oh, saya semangat banget, saya mau tahu, mau belajar. Semangat ya. Nah, Semangat kita dong. mau nyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita ya. Iya. Ya. Kita sama-sama nyanyi-nyanyi ya adik-adik ya. Ku
Mari kita dengar ceritanya ya adik-adik. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di minggu yang pertama di tahun 2022 ini, kami kelas besar boleh berkumpul lewat Zoom, dan kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, berkati firman yang akan kami pelajari hari ini. Biarlah firman ini boleh menuntun langkah kami di tahun yang baru ini. Tuhan, tolong biarlah selama kami mendengar firman Tuhan, kami boleh berkonsentrasi. Tuhan, tolong untuk semua hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami itu boleh disingkirkan, dan kami benar-benar hanya ingin mendengar firman-Mu. Berkati jaringan internet kami supaya boleh berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, untuk pertama ya, Lause mau ucapkan kepada kita semua, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru, memasuki tahun 2022 ini, Lause berharap kita bisa semakin hari semakin lebih baik. Nah, kalau kalian gitu ya dengar-dengar, orang kalau masuk di tahun yang baru, biasanya buat resolusi ini ya. Waduh, saya harus menjadi apa ya di tahun 2022 ini gitu ya. Sudah banyak yang direncanakan, bahkan ada yang ditulis gitu ya. Kalau Lause nggak tahu nih, Lause di sini punya rancangan apa nih untuk tahun depan. Saya harus jadi, misalnya saya harus lebih rajin baca Alkitab, saya harus lebih rajin ke gereja. Nah, Lause sekarang mau tanya, kalau anak-anak ada nggak buat perencanaan di tahun 2022 ini? Ada? Boleh bagi kepada kita di sini apa rencanamu? Nggak ada. Mungkin karena masih anak kecil ya. Kalau yang kayak gini kayaknya di orang dewasa gitu ya. Nah, kalau kalian, Kevin nih, Kevin apa yang jadi rancanganmu untuk tahun 2022? Mau lebih rajin berdoa dan membaca Alkitab. Dan Lebih rajin. tidak berkata kasarnya berlebihan lagi. Oh gitu. Wah, kita berikan tepuk tangan buat Kevin. Ada lagi Kevin? Ada. Oh udah ya. Nah Ada. itu ada lagi? Ada. Mau lebih sabar. Oh, mau lebih sabar. Nah, thank you sudah mau berbagi. Nah, itu salah satu contoh ya. Ada lagi nggak selain Kevin? Satu orang lagi. Ada lagi? Lause hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Berharap waktu dengar Kevin tadi membagikan rencananya, ya kalau dibilang resolusinya di tahun 2022, kalian boleh terinspirasi ya. Lause juga pasti ada ya, mau lebih sungguh-sungguh lagi belajar firman Tuhan ya. Ya, jadi resolusi itu memang bagus ya untuk kita buat setiap tahun. Tapi nih, sebagai orang percaya pada Tuhan, seharusnya kita ini punya rencana untuk makin hari makin lebih baik. Itu harusnya dilakukan setiap hari, ya, bukan cuman setiap akhir tahun, tapi tiap hari. Ketika hari ini kita udah jalanin, terus mau masuk besok, malamnya kita udah berefleksi namanya ya. Kita ingat, aduh hari ini kita udah jadi anak yang baik nggak? Anak yang takut Tuhan nggak? Ada nggak yang kita lakukan yang salah? Nah, besok kita janji sama Tuhan, besok mau jadi lebih baik. Nah, seperti itu ya. Nah, hari ini Lause akan membagikan satu bagian firman Tuhan gitu ya, yang mengajarkan gimana sih sebenarnya hidup kita ini sebagai orang yang percaya. Siapa sih kita dulunya gitu ya. Nah, menyambung cerita yang kalian pernah dengar di sepanjang bulan November. Siapa yang masih ingat
cerita di bulan November. Waduh, jauh banget Lause. Lause kasih clue. Di bulan November, Lause kalian cerita ada peta perjalanan. Itu ceritanya tentang apa? Perjalanan Paulus. Oke, Satya ingat perjalanan Paulus. Perjalanan Paulus ada berapa kali? 3 kali. Kuat Satya juga nih, 3 kali. Yang lain mana ya? Oh, Satya punya catatannya. Oke, nah terakhir setelah Paulus sudah melakukan perjalanannya selama 3 kali, terus apa yang Paulus alami paling terakhir nih ceritanya? Clue-nya ada ular. Lalu clue yang kedua, kapal karam. Apa ceritanya? Ayo, lupa. Wah, udah sebulan sih ya. Itu minggu terakhir bulan November. Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat. Nah, itu terakhir Paulus disidang ya. Paulus dinyatakan bersalah gitu ya. Dan Paulus bilang mau naik banding. Akhirnya Paulus dikirim ke Roma. Nah, sekarang Lause mau kasih tahu kalian bahwa Paulus dia bukan hanya menginjili gitu ya. Dia bukan hanya memberitakan Injil, pergi melakukan perjalanan misi sampai 3 kali. Tapi Paulus juga dia menulis surat-surat. Surat-surat ini ditujukan untuk gereja-gereja yang pernah dia kunjungi. Ya, kalian udah ini ya, udah belajar gereja apa saja yang sudah dia kunjungin selama perjalanan misinya. Dia juga menulis surat untuk teman-teman dekatnya. Nah, yang ketiga, dia menulis surat juga untuk orang-orang yang dia nggak kenal. Atau kepada jemaat yang belum dia kunjungi. Misalnya itu jemaat di Roma. Nah, hari ini kita khusus belajar surat Roma. Ya, jadi silahkan membuka Roma pasal 1. Oke. Silahkan kalian buka Alkitabnya di Roma pasal 1. Kita akan belajar kitab Roma selama beberapa minggu ini ya. Kurang lebih 5 minggu kita akan belajar surat Roma. Ya, jadi kalau kalian mau punya catatan untuk mencatat cerita untuk surat Roma ini, silahkan. Nah, surat Roma ini adalah surat pertama ya di dalam Perjanjian Baru. Ya, kalau kalian lihat ya, kita sama-sama lihat Alkitabnya. Nah, habis Kisah Para Rasul itu ada Roma. Jadi Roma ini adalah surat pertama. Nah, waktu Paulus menulis surat Roma ini, kemungkinan besar waktu itu dia ada di Korintus saat dalam perjalanan misi yang ketiga. Jadi sebelum dia diadili, ya, dia menulis surat Roma ini, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya bentuk-bentuk surat. Nah, kalau kita belajar surat itu berbeda ya. Kalau surat-surat berbeda dengan kalau kita belajar kitab sejarah. Kalau kitab sejarah itu contohnya kitab apa? Kalian ingat kitab sejarah itu kitab apa? Gak ada ingat. Kitab sejarah, satu aja kitab sejarah. Kalian ingat apa? Gak ada yang ingat. Nah, kitab sejarah itu contohnya kitab Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul itu kitab sejarah. Nah, sekarang kita mau belajar kitab surat-surat. Nah, kalau surat, nah ini Lause kasih kamu contoh surat. Surat yang umum sekarang ya. Ya, kalau kalian lihat, nah, Lause tanya, di surat ini kalian tahu siapa pengirimnya? Siapa pengirimnya nih? Viola. Oh, Viola. Oke, pengirimnya ada di bawah ya. Oke, lalu kepada siapa? Atau surat ini ditujukan untuk siapa? Sepupu dan sahabatmu. Hah? Kepada sepupu dan sahabatmu. Ayo, ada lagi? Ozi. Iya, kepada Ozi ya. Nah, jadi bentar, Lause kasih
ini dulu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini surat ini ditujukan kepada Ozi. Lalu pengirimnya paling akhir. Tujuan dia tulis surat ini apa? Coba kalian lihat. Tujuan dia tulis surat ini untuk apa sih? Menanyakan kabar. Hanya menanyakan kabar saja? Atau ada yang lain? Oke, coba lihat baik-baik. Tujuannya, Membantu bencana alam. oke, ada yang bilang Kasih untuk kabar membantu. buat bantu bencana Oke, alam. ada bilang mau kasih bantuan gitu ya. Ada lagi? Oke, coba lihat baik-baik. Tujuannya apa sih dia menulis surat ini? Pasti dong kalau dia tulis surat ada tujuannya. Kasih tahu mau datang ke sono. Iya, thank you ya, Steve. Nah, coba ya, kalian lihat. Dia ada tujuan ketika menulis surat. Tujuannya dia mau kasih tahu kalau nanti dia akan ke tempat si Osi ini, gitu ya. Kalau ada waktu, dia boleh sama-sama ketemu. Nah, itu ya contoh surat yang sekarang, gitu ya. Yang sekarang kalian umum kalau baca surat seperti ini. Ini contoh surat pribadi. Tapi kalau kalian baca surat Roma, itu berbeda, ya. Jadi jangan kalian samakan ketika kalian belajar surat umum seperti yang tadi, yang sekarang kita sering terima, dengan surat yang ada di Roma. Coba kita lihat dulu ya. Coba perhatikan, kalian buka Roma 1, Roma pasal 1, ayat 1 sampai 7. Lause mau ajak kalian sama-sama coba lihat. Di mana? Nah, di mana di dalam ayat ini yang kalian tahu siapa penulis surat ini? Dari kalimat pertama dari Paulus tulisannya. Good. Kalimat pertama, ayat yang pertama. Jadi dari Paulus. Jadi Paulus yang menulis surat ini. Oke, yang kedua. Di ayat mana kita bisa mengetahui kepada siapa Paulus menulis surat ini? Ayat 7. Good. Ayat 7. Coba kamu baca. Boleh dibaca tadi ayat 7? Mana tadi yang Oke. Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, terima kasih ya. Nah, itu ayat 7 ya. Kita tahu Paulus menulis surat ini kepada orang-orang yang tinggal di Roma. Orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya ya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat di Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15, di situ ada alasannya. Alasan kenapa Paulus menulis surat ini. Siapa yang bisa ketemu? Apa kira-kira alasannya? Mengucap syukur. Oke, dia mengucap syukur. Terus apa lagi? Tentang iman. Hah? Iman. Oke, mengucap syukur karena tentang iman mereka. Oke, thank you, Steve. Nah, ada lagi, Steve? Layani dengan segenap hati. Oke, melayani dengan segenap hati. Nah, kalau kalian lihat, ya, sebenarnya di ayat 8 sampai ayat 15, yang belum mute, boleh di-mute yuk. Nah, kalian bisa lihat di sini, Paulus sebenarnya mau memberitahu orang-orang yang ada di Roma, jemaat di Roma, bahwa dia ada rencana nih untuk mengunjungi jemaat di sana, ya.
Paulus ingin ke sana untuk memberitakan Injil di Roma. Nah, ini ya. Jadi itu alasan Paulus ketika dia menulis surat Roma. Nah, kalau kalian baca keseluruhan surat Roma, kalian bisa lihat sebenarnya di sana Paulus dia menjelaskan bahwa penting loh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Penting. Penting buat orang-orang yang percaya. Supaya apa? Supaya mereka juga hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup dalam manusia baru, bukan lagi manusia lama yang belum ditebus sama Tuhan. Tapi hidup seperti orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi itu isinya. Nah, sekarang Lause mau tanya sama kalian. Nah, di dalam surat Roma ini ada kabar baik, ada kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana dulu? Kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk. Wah, Kabar baik. oke, Kabar Lause. buruk dulu. Kabar buruk dulu. Baik, angkat tangannya. Raise hand. Lause hitung dulu. Yang mau kabar baik. Orang kayaknya di mana-mana pengennya kabar baik dulu ya. Oke, Lause hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kalah. Kalian kalah nih ya. 9, baru 9 orang. Oke, turunkan tangan. Mau kabar buruk duluan, biar kabar baiknya entar gitu ya. Oke, kalau gitu kabar buruk duluan ya. Lause kasih tahu kabar buruknya lebih dahulu. Oke, sekarang yuk, Lause minta kerjasamanya. Kalian coba lihat. Kabar buruknya itu ada di pasal 1, 2, dan 3. Coba kalian buka pasal 1, 2, dan 3. Silahkan kalian satu orang yang wakili, yang baca perikop pasal 1. Perikop itu artinya yang tulisan paling atas, yang warna hitam di bold. Itu perikop, judulnya. Lalu satu orang membaca semua judul yang ada di pasal 2. Satu orang lagi baca judul di pasal yang ketiga. Oke, mulai pasal pertama. Selain Steve, tadi kan Steve udah banyak nih ngomong. Teman-teman yang lain dulu. Teman-teman yang lain silahkan coba satu orang baca perikop, semua judul perikop di pasal 1. Ada yang sudah ketemu? Dari Kejadian. Dari Roma, kitab Roma pasal 1. Oke. Siapa yang sudah ketemu? Ayo cepat-cepat. Oke, Davin, silahkan baca perikopnya. Atasnya. Dari Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, Bukan itu, Nak. Judulnya itu ada salam. Ya, salam. Lalu apa lagi? Ayat 8 di bagian atas. Harus punya Alkitab begini nih, cetak. Kalau Alkitab online tidak ada nih judulnya. Davin ketemu. Oh, Davin rupanya pakai online. Nah, Alkitabnya harus yang begini. Oke, Lause lihat di sini ada yang sudah angkat tangan. Satya. Salam, Paulus ingin ke Roma. Injil itu kekuatan Allah, hukuman Allah atas kefasikan dan keliaman manusia. Hukuman Allah atas semua orang, hukuman Stop. Oke, dia udah baca semua. Oke, nggak apa-apa deh. Satya lanjut deh, biar cepet ya. Kita punya waktu singkat. Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Lalu ayat pasal 3. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah, manusia dibenarkan karena iman Abraham dibenarkan karena iman. Stop. Oke, sudah. Satya tadi kelewatan. Di pasal 3 ayat 9 itu ada semua manusia adalah orang berdosa. Nah, dari semua perikop ini, kabar buruknya itu semua bicara tentang apa? Ada yang tahu? Semua itu bicara tentang apa? Ada hukuman Allah. Hukuman Allah sampai 2 kali. Dosa, Dosa, iya, good.
Semua dari pasal 1, 2, dan 3 itu bicara dosa. Itu kabar buruknya, ya. Nah, jadi kita akan belajar 5 hal penting gitu ya, dari Roma pasal 1 sampai 3, lalu Roma 3 sampai 5. Oh, sorry, ini double. Roma 6 sampai 8, Roma 9 sampai 11, Roma 12 sampai 16. Ini akan dibahas per minggu. Nah, kali ini seperti yang Lose bilang, kita akan bahas pasal 1 sampai 3. Ini bicara tentang dosa. Itu kabar buruknya. Bicara tentang dosa. Apa itu dosa? Ada yang tahu? Kira-kira apa itu dosa? Dosa adalah sesuatu yang terjadi jika kita melakukan suatu hal yang jahat. Oke, dosa itu berarti hal yang jahat. Ada lagi, apa itu dosa? Dosa adalah suatu hal yang melanggar perintah Allah. Oke, dosa itu ketika kita melanggar perintah Allah. Ada lagi? Udah, itu aja? Oke, coba kita lihat apa sebenarnya itu dosa ya. Nah, sering digambarkan kalau dosa itu seperti ini ya. Ada sasaran panah, terus dosa itu artinya itu melenceng dari sasaran, gitu ya, nggak tepat. Kalau yang tepat kan mestinya di sini nih. Nah, sebentar, mestinya kan di sini. Kalau kita nggak melakukan seperti yang Tuhan mau, ada melenceng-melenceng dikit aja gitu, di garis, di kuning ini aja, menyentuh sedikit di sini, kita udah nggak tepat sasaran. Berarti itu kita sudah berdosa. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, gitu ya, memang kita jangan berbohong. Kalau kita dikit-dikit aja berbohong demi kebaikan aja, itu sudah berdosa. Walaupun bilang berbohong demi kebaikan. Nah, itu ya. Jadi dosa itu sebenarnya ketika kita melakukan tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, ini Lause coba tuliskan ya. Jadi dosa itu setiap pikiran kita, perkataan kita, ataupun perbuatan kita yang melanggar. Nggak tepat seperti yang Tuhan mau. Kita langgar. Baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Kadang-kadang kan kita bilang, aku nggak sengaja. Kita tetap berdosa. Gitu ya. Walaupun kita melakukan itu tidak sengaja, jangan sampai kita bilang, karena nggak sengaja kok. Jadi kita bilang itu masih benar. Nggak. Baik sengaja maupun tidak sengaja yang kita lakukan, semua itu dosa. Nah, coba mari kita gali firman Tuhan lebih dalam ya. Oke, sekarang masih fokus di Roma pasal 1 sampai 3 ya. Nah, kalian lihat di situ. Di ayat pasal 1 ayat 18 sampai 32. Ada hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Wah, ada berita dari sorga bahwa semua manusia digambarkan seperti orang fasik dan orang lalim. Orang fasik itu sukanya ngapain sih? Wah, ada yang tahu? Orang fasik itu sukanya ngapain? Ada yang tahu orang fasik? Tahu nggak itu orang fasik? Nggak ada yang tahu orang fasik. Nah, orang fasik itu adalah orang-orang yang suka melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Ya, itu kata Kevin, berbuat dosa ya. Walaupun sudah tahu ada Tuhan, tapi sengaja melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Nah, manusia itu dibilang seperti, gambarannya seperti orang fasik dan orang lalim. Gitu ya. Nah, padahal Tuhan sudah kasih tahu bahwa dia ada. Dan kalian harus menghormati Allah. Nah, kalau kita tahu Tuhan ada melalui firman-Nya. Ya, orang-orang Yahudi juga punya firman Tuhan. Tapi orang-orang yang punya firman Tuhan seringkali mengabaikan firman Tuhan. Mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu kalau kalian lihat di pasal 2, ada orang-orang Yahudi yang sebenarnya juga mereka orang yang berdosa. Nah, ada orang yang juga nggak punya firman Tuhan. Tetapi Tuhan sudah kasih tahu bahwa Tuhan itu ada.
Melalui apa? Melalui ciptaannya, ya. Jadi Tuhan kasih tahu bahwa Tuhan itu ada melalui ciptaannya, ya, melalui hikmat, kebaikan dan kuasa Allah di dalam ciptaan. Sekarang coba kita lihat, ya. Bagaimana ya kita melihat hikmat Allah di dalam ciptaan? Bagaimana kita cari tahu bahwa ada Allah melalui ciptaan itu? Nah, kita lihat ya, ada matahari, bulan dan bintang itu matahari, bulan dan bulan itu terbit dan tenggelam pada waktu yang tepat. Wah, berarti itu ada yang maha kuasa ya, yang mengatur semua. Itu berarti ada Allah. Buat orang-orang yang nggak percaya Tuhan gitu ya, yang nggak punya Alkitab, yang nggak tahu tentang Allah, ketika melihat matahari dan bulan dia tenggelam dan terbit pada waktu yang tepat, dia harusnya tahu ini ada Allah yang berkuasa yang mengontrol semua. Lalu bumi juga kalian lihat ya, wah bumi itu indah, dirancang dengan baik, terus menopang kehidupan semua. Ya, kita manusia juga bisa mendapatkan makanan minuman dengan adanya alam semesta yang Tuhan ciptakan. Wah, kalau enggak karena Tuhan, enggak bisa ya. Ikan dibuat bernafas di dalam air, itu juga kalau kita bisa lihat, wah, orang yang menciptakan ini pasti memiliki hikmat yang besar. Nah, dari ciptaan orang bisa tahu ada Allah. Lalu coba kita lihat, bagaimana kalau kita lihat kebaikan Tuhan lewat ciptaan? Kebaikan Tuhan kita bisa lihat lewat Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ciptaan, ya, termasuk kita. Kita perlu makan, perlu minum, semua sudah disediakan oleh Tuhan lewat alam ciptaannya. Nah, jadi kita bisa lihat, wah, ada Tuhan. Nah, yang terakhir, gimana ya kita bisa melihat kuasa Tuhan di dalam ciptaan? Nah, kita bisa lihat ada badai, ada halilintar. Wah, bulan Desember ini kita banyak sekali hujan ya, melihat hujan, ada badai, ada halilintar. Harusnya itu membuat kita sadar, oh iya, tetap ada Tuhan yang menciptakan itu dan menunjukkan kuasanya. Dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang nggak punya firman, harusnya nggak mempunyai Alkitab gitu ya, yang adalah firman, mereka harusnya tetap bisa tahu ada Allah yang menciptakan dunia ini. Kepada Allah itu mereka harus sembah. Nah, tentunya Allah yang benar, Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, di pasal 3 kan dicatat bahwa semua orang sudah berdosa. Ya, manusia tadi digambarkan seperti orang fasik dan orang lalim yang melakukan dosa, yang tidak takut Tuhan. Baik orang Yahudi yang punya firman Tuhan, maupun orang non-Yahudi yang nggak punya firman Tuhan, tapi mereka tahu tentang Tuhan lewat alam ciptaan ini, semua orang sudah berdosa. Taunya dari mana? Roma 3 ayat 23. Nggak ada satupun dari kita yang ada di sini yang nggak berdosa. Semua orang berdosa. Itu kabar buruknya. Nah, sekarang kabar baiknya ya. Kabar baiknya, tadi kan mau dengar kabar buruknya. Sekarang kabar baik. Kabar baiknya ada di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Minta satu orang baca Roma 1 ayat 16 sampai 17. Oke, Aku rasa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oke, thank you. Jadi kabar baiknya adalah walaupun semua kita berdosa, gitu ya,
kita dilahirkan sama papa mama di dalam keberdosaan. Kita udah tahu ya, Adam dan Hawa ketika melakukan dosa, itu dosanya turun-temurun sampai kepada semua manusia. Jadi semua kita berdosa. Kita melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Ya, kita sengaja, walaupun kita tahu ada Tuhan, ada yang mengatur alam ini, tapi kita nggak mau taat kepada Dia. Nah, kabar baiknya adalah Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa sih berita Injil? Berita Injil adalah berita tentang Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia, Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa, menyelamatkan manusia yang berdosa, gitu ya. Jadi, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kita mau percaya kepada Dia, menerima anugerah daripada Dia, maka kita yang berdosa bisa diampuni. Kita yang harusnya binasa, harusnya dimurkai oleh Tuhan, karena kan dibilang upah dosa sebenarnya maut. Karena kita berdosa harusnya kita dihukum oleh Tuhan. Tapi berita baiknya adalah kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami hukuman kekal, ya. Jadi berita baiknya sekarang bagaimana kita bisa percaya itu karena ada orang yang datang memberitakan Injil itu. Orang itu menyampaikan tentang Yesus dan yang sudah mati di kayu salib untuk kita, dan kita akhirnya ditolong Tuhan untuk percaya dan sekarang kita diampuni. Itu berita baiknya, ya. Nah, jadi hari ini kita udah belajar ya, pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara tentang manusia yang berdosa. Dan ada kabar baik. Kabar baiknya adalah Injil yang kita dengar, Injil yaitu Yesus yang sudah mati dan bangkit di kayu mati dan bangkit itu menyelamatkan kita, mengampuni kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Nah, ayat hafalan minggu ini dari Roma 3 ayat 23. Yang tadi ya, kita hafalkan sama-sama. Yuk kita baca Roma 3 ayat 23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, ini kan cuma pendek ya. Kita hafalkan sama-sama. Roma 3 ayat 23. 1, 2, 3. Roma 3 Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Kami harusnya dihukum oleh Tuhan, tapi kami bersyukur kami boleh ditolong oleh Tuhan untuk bisa percaya kepada Tuhan. Kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kami boleh diampuni oleh Tuhan. Dan kami juga tidak akan dihukum kekal oleh Tuhan di neraka. Kami bersyukur bahwa kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bukan karena kami baik, bukan karena kami berjasa, tapi karena sungguh Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada kami dan menolong kami untuk bisa percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, berkati kami yang sudah mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk kita tutup kebaktian pada hari ini, kita nyanyi doa Bapak terima kasih. 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami di dalam kebaktian hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh hidup di sepanjang minggu ini berkenan di hati Tuhan.
Tolong kami supaya firman Tuhan yang selalu kami dengar boleh menuntun langkah kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau taat tunduk kepada firman-Mu. Berkati di tahun yang baru ini ada harapan, cita-cita kami untuk menjadi orang yang lebih baik di dalam Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan berkati. Tuhan berkati juga sekolah kami di tahun ini, berkati keluarga kami, berkati juga lause-lause kami di dalam pelayanan, di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami serahkan buat kami yang masih liburan, biarlah Tuhan jaga, lindungi kami dimanapun kami berlibur, biarlah kami tetap ada dalam kondisi tubuh yang sehat. Buat kami yang akan sudah memasuki sekolah pada minggu ini, Tuhan juga tolong, biarlah kami juga boleh dapat belajar dengan baik, dengan rajin, dan kami rindu apa yang kami kerjakan, semuanya boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Amin.